Halo Sobat Kedai Kopi, semua orang pasti tahu sepak terjang Apple sebagai perusahaan teknologi bergengsi. Tidak hanya mengeluarkan produk smartphone seperti Apple iPhone 12 series ataupun iPad. Namun Apple juga punya seri laptop canggih yang dinamakan MacBook Air M1. Pada November 2020 lalu, Apple memutuskan untuk mengganti prosesor Intel yang selama ini mengotaki MacBook Air dengan prosesor ARM buatan mereka sendiri, yakni M1. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Apple MacBook Air M1. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, langsung saja kita bahas kelebihannya dulu. Pertama, chipset lebih powerful. Apple mengklaim bahwa chipset M1 ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan Intel ataupun prosesor PC lainnya. Seperti pada benchmark Geekbench 5 misalnya, terlihat bahwa Apple M1 jauh lebih bertenaga di bagian pengujian single core dan multi core. Untuk single core-nya, Apple M1 mendapatkan skor 1687, sedangkan untuk multi core mendapatkan skor 7433. Pengujian ini lebih tinggi dibanding Intel Core i9 9980HK pada MacBook Pro 16 inch yang dapatkan skor 1149 untuk single core dan 7329 untuk multi core. Meskipun ini hanyalah pengujian sintetis, tapi cukup layak dijadikan sebagai acuan untuk menggambarkan betapa powerfulnya chip Apple M1 ini. Sobat bisa menjalankan beragam aktivitas produktif seperti pengeditan video atau bahkan bermain game dengan lebih lancar. Apple M1 sendiri mengusung 4 inti Firestone berperforma tinggi dan 4 inti iStorm yang hemat daya. Sementara itu, M1 ini juga menghadirkan GPU dengan 8 inti yang mampu menjalankan 25.000 rangkaian perintah dalam sekali waktu. Kedua, mengusung teknologi Neural Network Processing. Apple berhasil menunjukkan bahwa mereka mampu menghadirkan teknologi inovatif yang tidak pernah dilakukan pesaingnya, yakni kehadiran Unified Memory Architecture yang mampu melakukan transmisi data dengan lebih cepat. Apple M1 juga turut hadir dengan Core Neural Engine sebanyak 16 inti. Keberadaan Neural Engine ini memungkinkan prosesor untuk bekerja dengan lebih efisien, mengemas sejumlah teknologi yang powerful ke dalam satu chip saja pada arsitektur bernamakan Unified Memory Architecture. Alhasil, performa dan efisiensi bisa meningkat berkali-kali lipat dibandingkan CPU atau GPU lainnya yang ada di pasaran hingga saat ini. Bahkan bisa dibilang, MacBook Air ini sungguh layak dianggap satu-satunya yang menghadirkan performa yang tidak terungguli, mampu memaksimalkan potensi dari hardware yang ada, sekalipun tampak di bawah spek PC lain yang menggunakan Intel atau AMD. Ketiga, lebih hemat daya. MacBook Air M1 pun tidak akan begitu banyak menghabiskan banyak daya untuk penggunaan sehari-hari ataupun menjalankan perintah berat. Ekosistem Apple yang menggunakan Neural Processing membuat kinerja CPU dan GPU-nya lebih teroptimasi lagi. Juga hal ini mengubah cara komponen berinteraksi dengan satu sama lain, lebih efektif dan efisien dibanding pakai prosesor dari Intel. MacBook Air M1 ini sendiri memiliki kapasitas baterai LiPo 49,9 Wh dan mampu menjalankan pemutaran film Apple TV hingga 18 jam atau berselancar di internet selama 15 jam. Keempat, tingkat kebisingan lebih rendah. Ada satu lagi yang membuat prosesor M1 ini unggul ketimbang Intel dan CPU lainnya, yakni karena MacBook Air M1 ini dapat berjalan dengan lebih sunyi, bahkan pada aktivitas yang berat sekalipun. Seperti yang kita tahu, laptop biasanya akan mulai mengeluarkan suara bising karena kipas yang bekerja lebih karena pada aktivitas tertentu. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya MacBook Air M1 juga punya beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa sajakah itu? Pertama, tanpa dukungan Windows Bootcamp. Saat laptop ini dirilis, sobat sama sekali tidak dapat menemukan cara yang mudah untuk menjalankan sistem operasi Windows pada MacBook Air M1 ini. Sebelumnya sih ada software bernama Bootcamp yang berfungsi untuk menjalankan Windows pada produk Mac yang menggunakan prosesor Intel. Bootcamp ini dapat membuat partisi terpisah untuk diinstalkan OS Windows. Juga membantu sobat dalam menginstal driver Windows untuk hardware Apple. Hingga saat ini Bootcamp mendukung hingga penginstalan Windows 10. Karena MacBook Air M1 ini sudah tidak lagi menggunakan Intel, maka dukungan Bootcamp pun ditiadakan dan sobat tidak dapat menginstal OS Windows.
Kedua, tidak bisa pakai eksternal GPU. Kemampuan GPU pada MacBook Air M1 ini sebenarnya sudah sangat baik, tapi hal ini tentu tidak mencegah keinginan para penggunanya untuk menggunakan GPU eksternal yang lebih powerful. Kabar buruknya, laptop ini masih belum support penggunaan eGPU. Sekalipun hadir dengan port Thunderbolt, tapi ketika eGPU dicolokkan, laptop ini hanya akan mendeteksinya, akan tetapi tidak akan menambah performa seperti saat dicolokkan ke laptop Intel. Beberapa sumber mengatakan kalau kekurangan ini tidak akan berlaku selamanya. Ketiga, tidak support multiple external display. Sebelumnya, MacBook Air yang berjalan dengan prosesor Intel mendukung monitor eksternal sebanyak 2 buah yang pakai resolusi 4K. Sedangkan untuk monitor 6K atau 5K hanya bisa satu monitor saja. Kalau untuk MacBook Air M1 ini, sobat hanya dapat menggunakan satu eksternal display hingga resolusi 6K pada refresh rate 60Hz. Artinya tidak ada dukungan multiple display secara native alias bawaan. Untuk beberapa pekerjaan kreatif seperti videografer atau animator yang butuh banyak monitor, hal ini mungkin akan jadi kekurangan yang mengecewakan. Jika memang mau menggunakan multiple display, sobat harus mencari cara di luar yang disediakan Apple secara resmi. Contohnya seperti menggunakan adapter DisplayPort dan menginstal DisplayLink. Keempat, tidak bisa menjalankan software Windows secara native. Telah dijelaskan tadi bahwa MacBook Air M1 tidak menghadirkan fitur bootcamp. Alhasil, sobat pun tidak bisa menginstal software yang diperuntukkan untuk Windows. Sebenarnya ada software Rosetta 2 yang dapat mengubah software yang tadinya hanya kompatibel dengan Mac berbasiskan Intel, kini bisa dijalankan juga pada MacBook Air M1. Namun Rosetta 2 tidak dapat mengubah software Windows agar kompatibel. Alhasil, sobat pun harus menggunakan aplikasi bernama Crossover. Nah, karena Crossover ini hanya berjalan pada Mac yang pakai Intel, sobat harus jalankan Crossover melalui Rosetta 2. Jadi intinya banyak tahapan yang harus dilakukan, dan itu pun tidak menjamin semua software Windows bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kelima, pilihan upgrade lebih terbatas. Berbeda dengan MacBook Air berbasiskan Intel yang dapat di-upgrade hingga RAM 32GB dan SSD 4TB, nyatanya versi M1 ini lebih terbatas. Sobat hanya dapat melakukan upgrade RAM hingga 16GB dan penyimpanan hingga 2TB saja. Sekalipun versi M1 ini tidak sebaik versi Intel dalam segi upgrade komponen, sobat harus ingat kembali kalau M1 ini punya optimasi hardware yang jauh lebih baik. Misalnya saja menggunakan RAM 16GB pada MacBook Air M1 tetap akan jauh lebih bertenaga ketimbang RAM 16GB pada versi Intel. Ternyata MacBook Air M1 ini merupakan upgrade yang layak dimiliki ketimbang generasi sebelumnya. Dengan teknologi Unified Memory Architecture yang tidak dimiliki pesaingnya dan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan, transisi dari Intel ke M1 menghadirkan beberapa kelebihan namun ada kekurangannya juga. Bagi sobat yang ingin pakai eGPU high-end nampaknya harus bersabar, karena saat video ini dibuat MacBook Air M1 memang tidak mendukung penggunaan eGPU. Untungnya GPU onboard miliknya sudah lebih powerful dibanding VGA pada umumnya. Jadi gimana, apakah sobat tertarik memiliki laptop ini? Silahkan komen aja di bawah. Oke, semoga pembahasan kali ini bisa membantu sobat sebelum membeli MacBook Air M1. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.